Hello everyone, good morning. Welcome back to my channel. It's me, Yusuf. Let's learn English together here. And today we are going to learn about TOEFL Skill 2. Yuk, belajar bareng-bareng terkait Skill 2 karena di sini banyak banget yang sering salah. So what is the Skill 2? It is about be careful of objects of prepositions. Nah, di sini tuh namanya adalah object of preposition, di mana nanti kita akan menemukan ini sering banget ketemu di dalam soal-soal grammar di TOEFL. Dan ini juga yang paling sering salah bagi semua test takers atau orang-orang yang ngambil tes TOEFL. Kenapa? Nah, once again, preposition itu seperti apa sih sebenarnya? It is a noun, kata benda, teman-teman. Kemudian berikutnya ada juga preposition itu berbentuknya pronoun atau kata ganti. Dan begitupun dengan gerund atau verb ing, dan terakhir adalah noun clause. Nah, so dari semua bentuk ini, semuanya itu tetap disebut object of preposition ketika dia itu memiliki preposition dari kata sebelumnya. Maksudnya itu misalkan saya buat nama saya sendiri Yusuf, for example. Tapi kalau saya sampai si Yusuf ini kan adalah benda nih, orang gitu ya. Tapi kalau saya sampai menaruh preposition dari sebelum Yusuf ini, misalkan by Yusuf, misalkan, let's say by Yusuf atau from Yusuf, maka Yusuf ini disebut sebagai object of prepositions. Gitu ya. Jadinya terus gimana kalaupun ada object of preposition dalam suatu kalimat? Nah, dia itu hanya akan menjadi prepositional phrase. Adalah frasa untuk membuat preposition saja, untuk menerangkan sesuatu saja, gitu ya. Dan dia tidak boleh menjadi subjek. Once again, preposition cannot be the subject dalam kalimat. Nah, inilah yang paling sering membuat salah karena orang-orang pasti menganggap if you put the noun in the beginning of the sentence, orang-orang selalu menganggap itu adalah subject. Padahal kalau dia exist si prepositions ini, maka ini hanya disebut sebagai object of prepositions dan tidak bisa disebut sebagai subject. Oke, once again, dia hanya disebut object of preposition dan tidak bisa disebut sebagai subject. Lalu gimana kalau gitu? We need to find the real subject. Kita pasti harus nyari subjek yang lain yang asli gitu. Contohnya di kalimat ini, after his exams, di sini itu his exams as a noun tapi tidak bisa jadi subject karena ada prepositionnya. Paham ya? Jadi selanjutnya, langkah berikutnya kalau kita mau menganalisis kalimat ini, we need to find the real subjeknya. Mana ya yang subjek yang asli gitu. Jadi subjek yang aslinya adalah si Tom. Karena dia tidak diikuti oleh preposition. Oke, subjeknya udah ketemu. Verb-nya mana? Will take. Nah, berarti subject and verb already enough. Kalimatnya benar, 100% correct. Nah, gitu pun kalau nanti di kalimat di pertanyaan di soal TOEFL, pastikan dulu subjeknya mana, objeknya, verb-nya yang mana. Jadi kalau object of preposition-nya itu diketemu di awal, maka tugas kita jangan menganggap dia sebagai subjek, tapi kita continue to find the real subject. Yaitu cari yang subjek yang lain, yang asli gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh di sini teman-teman. Di sini ada kata with his friend. Tentunya his friend ini adalah noun, right? Betul, ini adalah kata benda dan sebenarnya dia boleh jadi subjek sebenarnya. But because of there is with as a prepositions, jadi karena di sini ada with ini yang disebut sebagai preposition, maka posisi his friend ini tidak bisa lagi menjadi subjek karena the existence of preposition. Kehadiran preposisi itulah yang membuat his friend ini tidak boleh jadi subjek. Nanti dia disebut sebagai object of preposition, itulah jadinya kalau dia ada preposition. Oke, Kak, saya udah paham. Gimana dong selanjutnya? So, the next one, you need to find the subject karena belum punya subjeknya kan. Maka di sini ada kalimat rumpang, lalu di sini ketemu verb. Kalau udah ketemu verb, berarti harus sebelum verb itu harus ada subjek duluan. Ingat, subjek duluan baru verb. Berarti kemungkinan yang di kalimat kosong inilah yang boleh menjadi subjek. Oke, sekarang kita lihat yang alpha. Apakah boleh jadi subjek? Has? No, cannot. Kalau yang bravo, boleh. Yes, ini adalah pronoun. Ingat ya, subjek itu boleh diisi oleh noun, pronoun, gerund, dan juga noun clause, dan lain sebagainya ya. Begitupun yang Charlie ini nggak bisa. Later itu nggak bisa. Sama dengan when juga nggak bisa. Maka jawaban yang korek adalah yang bravo. Nah, once again, yang perlu diingat sekali adalah keep in mind object of preposition itu boleh berada di mana saja. Di awal kalimat boleh, di tengah kalimat boleh, di akhir kalimat boleh, asalkan dia tidak boleh dianggap sebagai subjek. Lalu dia disebut apa? Object of prepositions.
So what we need to find adalah tetap kita harus nyari yang mana real subject and real verb-nya, and that's all. Maka baru kalimatnya lengkap dan kalimatnya benar kalau subject dan verb-nya udah ketemu gitu. Gimana kalau ada 5 object of preposition dalam sebuah kalimat? That's okay, asalkan subject and verb-nya ketemu sama-sama satu. Oke? Okay? Nah, di sini ada beberapa exercises yang saya sudah perlihatkan. You can take a screenshot, boleh di take screenshot dulu, nanti you can put your answers number 3 to number 7 misalkan, taruh di kolom komen and I will help you to explain apakah itu sudah benar atau salah. Thank you so much everyone for watching and happy watching and happy learning. See you on next video. Bye bye everyone.